Halo, selamat datang di konten Fakta Tersohor. Berita tentang Rusia yang menginvasi Ukraina masih ramai diperbincangkan. Pro dan kontra dari berbagai negara juga saling berkaitan. Beritanya pun kini masih terus diliput, menggali informasi lebih lanjut tentang masalah yang satu ini. Tapi tahukah kamu bahwasanya akhir-akhir ini Rusia diperbincangkan bangsa Rum yang dinobatkan Rasulullah SAW tentang akhir zaman? Untuk menggali informasi lebih jauh, ada beberapa penjelasan yang harus kalian ketahui. Bangsa Rum adalah suatu bangsa yang dinobatkan Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang akan bersekutu dengan umat Islam. Di balik konflik Rusia-Ukraina, ternyata terdengar kabar bahwa pasukan Muslim dari Chechnya ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Chechnya sendiri merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia yang penduduknya 95% adalah Muslim. Dengan begitu, besar kemungkinan pasukan Chechnya yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga Muslim. Hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan besar yang dikaitkan dengan nubuat Rasulullah SAW di akhir zaman tentang bangsa Rum. Sebagaimana nubuat hadis Rasulullah SAW berikut yang artinya, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai dalam keadaan aman, di mana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi musuh. Istilah Rum sendiri bagi orang Arab sudah dikenal semenjak abad ke-4 Masehi karena tertulis dalam prasasti Namara. Maksud Rum dalam prasasti tersebut juga sama dengan Rum yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, di mana istilah Rum bagi orang Arab dan dalam Al-Quran itu sama-sama dipahami untuk menyebut Kekaisaran Romawi Timur. Perlu kalian ketahui, Kekaisaran Romawi itu dulu ada dua. Pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia. Dan kedua, Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Namun Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi, sehingga sudah jelas istilah Rum ini bukan untuk Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur juga terkenal dengan Kekaisaran Bizantium yang sekarang menjadi Turki setelah ditaklukkan oleh Al-Fatih. Jadi istilah Rum ini sangat lekat dengan aspek geografi dan politis. Namun yang menjadi masalah adalah hadis di atas tentang bangsa Rum agak kontradiksi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang. Kontradiksi di sini maksudnya dalam hadis disebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan damai, dan Rum dalam hadis dimaksudkan bagi non-muslim. Kalau merujuk kepada eksistensi politik Romawi Timur, maka itu sudah punah, dan jika merujuk pada eksistensi geografis pun, saat ini wilayah tersebut sudah sekaligus menjadi wilayah umat Islam. Sehingga kata Rum yang dimaksud tidak hanya merujuk pada aspek geografis dan politis saja, akan tetapi juga mengaitkan pada aspek agama juga. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa bangsa Rum ini adalah penganut agama Salibiyah. Islam telah menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Jumlah kaum muslimin yang menetap di negara beruang merah tersebut diperkirakan mencapai 25 juta dari total penduduk 145 juta orang. Dari 182 etnis yang tersebar di Rusia, 57 etnis memeluk agama Islam.
populasi umat Islam di Rusia mulai memainkan peranan penting dalam berbagai bidang. Geliat keislaman di Rusia menunjukkan tanda-tanda yang amat menggembirakan, sebab organisasi keagamaan di Rusia terbilang cukup aktif. Berkembangnya jumlah umat Islam yang meningkatkan peran mereka di Rusia saat ini tentu tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Islam memang sudah mulai bersemi dan berkembang di Rusia sejak abad ke-7 Masehi. Di negara bekas Uni Soviet ini pernah berdiri sejumlah dinasti atau kerajaan Islam. Dinasti Islam tertua di wilayah Rusia adalah Volga Bulgaria. Ini adalah sebuah negara prabangsa Bulgaria Muslim yang bersejarah. Negara Islam tersebut berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Salah satu kerajaan Islam yang paling lama berkuasa di Rusia adalah Khatane Crimea. Jika melihat seberapa besar pengaruh tersebarnya agama Islam di Rusia, kita bisa melihat bahwa secara resmi jumlah masjid di Rusia mencapai 6.790 masjid. Namun jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan terus bertambah. Di Dagestan saja terdapat antara 2.000 sampai 3.000 masjid. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah masjid di Talastran telah melebihi 2.500. Di ibu kota Rusia dengan jumlah pemeluk Islam yang melebihi 6 juta orang, terdapat 20 komunitas muslim dan 5 masjid. Menurut pakar data Rusia, sedikitnya terdapat 9.000 masjid di Rusia. Maka dari itulah banyak yang berpendapat kalau Rusia merupakan bangsa Rum yang dinobatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana menurut kalian? Itulah gengs beberapa penjelasan mengapa Rusia diperbincangkan sebagai bangsa Rum. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya geng, agar Mimin selalu bersemangat memberikan asupan cinta ke kalian. So terima kasih dan sampai jumpa di konten menarik berikutnya.